Tahukah kalian apa kebijakan BPJS Kesehatan terbaru kali ini? Yaps, berdasarkan cuplikan berbagai pemberitaan, BPJS akan menghapus kelas dan terdapat jenis iuran baru. Merugikankah atau menguntungkan kebijakan tersebut? Karena problema BPJS sampai saat ini pun adalah terkait penunggakan pembayaran oleh masyarakat, bahkan sampai tidak membayar sama sekali, dan berakibat pada denda dan tidak berfungsinya kartu BPJS juga pemblacklistan. Yuk simak langsung detailnya di video berikut ini. Misal BPJS Kesehatan berencana menghapus program layanan kesehatan kelas 1, kelas 2, dan 3. Sebagai gantinya akan diberlakukan program kelas rawat inap standar. Anggota DPR pun menilai perubahan layanan ini akan memiliki konsekuensi. Agenda untuk menghilangkan kelas dalam BPJS Kesehatan ini telah tercetus beberapa tahun lalu. Hal ini bertujuan menjalankan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas di program JKN. Sesuai dengan Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional atau SJSN Pasal 23 Ayat 4 yang berisi tentang apabila peserta membutuhkan rawat inap di rumah sakit, maka diberikan berdasarkan kelas standar. Untuk standar yang telah ditetapkan, yakni berupa pelayanan, keamanan, serta keselamatan dan kesehatan kerja penyelenggaraan rumah sakit. Penyatuan sih setuju, tapi yang terpenting buat gue tuh pelayanan yang benar. Gak usah dikelas-kelasin. Ya orang dirujuk sana-sini buat apa? Ya, bisa disimpulkan mau bagaimanapun nantinya akan diterapkan oleh pemerintah peraturannya mau KRIS ataupun layanan kelas, masyarakat berharap adanya perbaikan pada sistem pelayanan BPJS Kesehatan. Pres itu tidak masalah buat kami secara pribadi dan juga kami Demokrat tidak masalah, sangat mendukung itu karena ini program jaminan kesehatan nasional. Jadi saran kami Kepala Pak Gufran sebaiknya berkoordinasi dan memudahkan pelayanan masyarakat, kalau perlu bikin pelayanan itu, sehingga kalau ada masyarakat yang tidak mampu, bisa dilayani dalam waktu dekat, sehingga pelayanannya juga bisa langsung dilaksanakan. Kepres 64 tahun 2022, tunggakan iuran BPJS bersifat melekat ke peserta. Sekalipun sudah beralih status menjadi PBI, tunggakan itu wajib untuk dilunasi. Kami, kelompok 5, akan menjelaskan mengenai asuransi sosial. Adapun anggota kelompok kami antara lain, yang pertama, Aura Tatiana Salim Saputri dengan NIM 01, yang kedua Desinta Ramada Ajeng Setiawati dengan NIM 018, yang ketiga Aprili Cahya Lestari dengan NIM 021, yang keempat ada Putri Kinanti dengan NIM 035, lalu yang terakhir ada Agesti Hidayatul Hikmah dengan NIM 038. Baik, sebelumnya perlu diketahui ya bahwa asuransi kesehatan itu merupakan salah satu asuransi sosial dari pemerintah. Nah, lalu apa sih asuransi sosial itu? Asuransi sosial itu merupakan asuransi yang menyediakan jaminan sosial bagi anggota masyarakat yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan dengan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur hubungan antara pihak asuransi dengan seluruh golongan masyarakat. Lalu terdapat beberapa jenis produk asuransi sosial di Indonesia, di antaranya yang pertama itu BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan ini memiliki fungsi sebagai asuransi kesehatan sosial sekaligus jaminan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia yang bersifat wajib dengan premi nasional. Lalu yang kedua itu ada BPJS Ketenagakerjaan. Nah, BPJS Ketenagakerjaan ini dapat diklaim apabila terjadi risiko sosial terhadap pekerja, baik itu kecelakaan kerja, kematian, hari tua, maupun pensiun. Maka BPJS Ketenagakerjaan akan memberikan manfaat kepada peserta dalam bentuk pelayanan maupun uang tunai. Lalu yang ketiga itu ada asuransi kecelakaan lalu lintas atau jasara harja. Asuransi ini merupakan jaminan yang diberikan oleh pemerintah untuk korban kecelakaan lalu lintas. Jasara harja sendiri itu merupakan badan usaha milik negara atau BUMN yang mengelola asuransi bagi setiap pengguna jalan.
seperti penumpang angkutan umum, penumpang kendaraan pribadi, dan pejalan kaki. Lalu yang keempat itu ada asuransi sosial PNS atau TASPEN. Nah, tabungan dan asuransi pegawai negeri atau asuransi TASPEN ini memberikan jaminan hari tua berupa tabungan pensiun sekaligus proteksi jiwa. Ini merupakan program yang terbatas hanya bagi para pegawai negeri dengan premi yang dipotong dari gaji mereka setiap bulannya. Lalu yang kelima itu ada asuransi sosial ABRI atau biasa disebut dengan ASABRI. Nah, ASABRI ini merupakan salah satu asuransi sosial yang dibentuk pemerintah yang wajib peruntuknya hanya untuk Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI. Karena ini namanya menjadi ASABRI atau singkatan dari Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Ciri-ciri asuransi sosial. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai ciri-ciri dari asuransi sosial. Yang pertama, asuransi sosial bersifat wajib bagi setiap individu. Artinya, tidak ada satupun individu yang dikecualikan atas kepemilikan asuransi sosial. Asuransi sosial dibangun dengan berlandaskan asas gotong royong dengan prinsip kebersamaan. Pada asuransi sosial, premi berasal dari masyarakat atau pekerja dan perusahaan tempat pekerja bernaung. Selain bersifat wajib, asuransi sosial juga bersifat sosial, yang artinya tidak memiliki tujuan untuk mencari sebuah keuntungan, melainkan asuransi sosial ini bertujuan guna memberikan jaminan kesejahteraan kepada seluruh masyarakat. Selain ciri-ciri yang sudah disebutkan, asuransi sosial juga memiliki dua sifat, yakni bersifat kerugian dan bersifat jiwa. Sifat kerugian artinya asuransi jenis ini akan memberikan ganti rugi kepada pihak yang merasa dirugikan berdasarkan ketetapan yang telah disepakati. Sebagai contoh, pada BPJS Ketenagakerjaan. Sementara itu, sifat jiwa artinya asuransi ini akan memberikan sejumlah uang kepada pihak kedua yang mendapatkan santunan untuk hari tua ataupun meninggal dunia. Contohnya, pada program dana pensiun. Adapun dalam video ini, kelompok 5 akan mengulas mengenai problema dalam asuransi sosial jenis BPJS Kesehatan. Direktur Utama BPJS Kesehatan, Gufron Mukti mengatakan, pertumbuhan peserta JKN yang telah mencapai 241,7 juta jiwa per 30 Juni 2022. Adanya pertumbuhan tersebut tentu harus diimbangi dengan akses layanan kesehatan yang meningkat dan juga kebijakan-kebijakan baru yang memberikan kebermanfaatan. Hal tersebut terbukti dalam sebuah kebijakan baru yang dibuat, yaitu akan terdapat penghapusan kelas 1, 2, dan 3. Hal ini pun berpengaruh pada jumlah iuran yang akan ditetapkan. Awalnya jumlah iuran adalah kelas 3 BPJS Kesehatan itu harus membayar sebesar 35.000 untuk satu bulannya, naik 9.500 dari sebelumnya yang hanya 25.500 per bulannya. Sementara itu untuk kelas 1 BPJS itu per bulan dikenakan iuran sebesar 150.000 dan untuk kelas 2 itu dikenakan iuran sebesar 100.000 per bulannya. Adapun iuran tersebut pun masih banyak masyarakat yang telah dalam membayar BPJS bahkan nunggak. Baik, untuk selanjutnya dalam video ini ada sebuah kasus yang kelompok kami angkat, yaitu fenomena masyarakat yang telat pembayaran BPJS. Padahal setelah dijelaskan di awal
pembayaran BPJS itu telah disesuaikan dengan kemampuan setiap golongan yang dipilih oleh pendaftar BPJS. Nah, apa sih penyebabnya untuk telat pembayaran BPJS? Yang pertama adalah masyarakat yang lupa untuk membayar BPJS sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditentukan. Dan yang kedua adalah ada beberapa yang beranggapan bahwa ternyata pembayaran BPJS itu cukup memberatkan sehingga tidak membayar sama sekali adalah pilihan bagi mereka. Tapi hal itu memberikan sebuah resiko tersendiri pada masyarakat yang terdaftar di BPJS. Nah, resikonya adalah bisa jadi kartu BPJS-nya adalah dinonaktifkan dan ketika akan digunakan pada fasilitas kesehatan tertentu justru tidak bisa. Nah, bagaimana agar bisa aktif kembali? Tentunya dengan pembayaran tanggungan dari BPJS itu. Nah, di sini yang aneh adalah alih-alih melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan, justru ada masyarakat yang secara terang-terangan atau secara tersembunyi protes terkait dengan pembayaran BPJS yang sekiranya itu masih terlalu banyak. Kemudian di sini kelompok kami mendapatkan data dari CNN Indonesia menyatakan bahwa 16,6 juta orang Republik Indonesia sulit membayar iuran, terutama pada BPJS Kesehatan. Nah, kemudian kami pun mendapatkan data kembali dari julo.co.id. Bahwasannya di sini sebenarnya peserta dari BPJS pun sudah diberi kelonggaran, di mana peserta itu akan diberikan sebuah sanksi denda, dan dendanya itu disesuaikan pula dengan pembayaran setiap golongan yang dipilih. Peserta dari BPJS itu akan dikenakan denda jika dalam waktu 45 hari sejak status peserta diaktifkan, peserta jatuh sakit dan harus menjalani rawat inap tapi nyatanya belum melakukan pembayaran. Nah, hal ini menjadikan peserta wajib membayar denda sebesar 5% dari biaya awal dikali jumlah bulan tunggakan atau berapa bulan absen tidak membayar dari BPJS-nya. Nah, kemudian juga ada keleluasaan lagi di mana pembayaran itu paling banyak telat 12 bulan dan besaran denda paling tinggi itu adalah 30 juta. Serta jika peserta itu tercatat sebagai pegawai, maka denda akan ditanggung atau dibayarkan oleh perusahaan. Nah, hal ini akan mempermudah atau meminimalisir adanya telat pembayaran dan dipastikan menyetor iuran sebelum tanggal 10 tiap bulannya. Kemudian di sini telat 1 minggu pun status kepesertaan akan dinyatakan nonaktif dan akan aktif kembali ketika peserta sudah melakukan pembayaran tanggungan dari BPJS. Lantas bagaimana solusinya? Baik, pastinya ada kebijakan yang bisa menjadi solusi dalam permasalahan ini, seperti adanya kebijakan untuk mengatasi masyarakat yang tidak bisa membayar iuran ataupun telat atau sehingga mengalami penunggakan yang banyak ya dalam membayar iuran BPJS. Nah, ini yang pertama bisa dilakukan bagi masyarakat yang merasa kesulitan atau keberatan dengan cara menurunkan kelas perawatan BPJS-nya. Itu yang pertama. Namun di sini kan kita sudah ada kebijakan baru, ternyata penghapusan kelas itu sudah ada ya. Nah, jadi mungkin solusi yang pertama ini bisa di skip saja, langsung menuju ke solusi yang kedua, yakni masyarakat yang memang merasa keberatan dapat mengajukan diri sebagai PBI atau penerima bantuan iuran. Jadi bagaimana sih caranya? Ya, masyarakat bisa mendaftarkan dirinya ya ke kantor dinas sosial, kemudian bisa mendapatkan surat keterangan kurang mampu, lalu selanjutnya iuran BPJS itu akan dibayarkan oleh pemerintah setiap bulannya dan tagihannya dianggap lunas. Nah, mungkin ini bisa nih menjadi salah satu solusi yang bisa dilakukan oleh masyarakat-masyarakat yang mengalami kesulitan ya atau keberatan membayar iuran BPJS. Kemudian yang solusi selanjutnya bisa juga mengikuti relaksasi tunggakan iuran. Ternyata ada ya
BPJS itu memiliki relaksasi pelunasan tunggakan iuran. Ini mungkin bagi beberapa yang pernah dengar baru onnya di masa pandemi ya. Jadi pada masa-masa pandemi awal-awal itu ada nih program relaksasi tunggakan iuran tadi, khususnya bagi peserta BPJS yang menunggak selama lebih dari 6 bulan. Nah, ini juga bisa diajukan oleh masyarakat tersebut. Mengajukan apa? Mengajukan keringanan untuk hanya membayar 6 bulan saja begitu. Nah, ini juga ada step-stepnya tersendiri. Mungkin bisa mengunjungi aplikasi mobile JKN atau KIS, atau bisa menghubungi care center. Nah, di situ nanti akan dijelaskan bagaimana step-stepnya dalam mendaftar sebagai atau agar bisa mendapatkan keringanan ya. Nah, kemudahan program ini juga mungkin dirasakan oleh beberapa masyarakat yang melakukan kesulitan pembayaran iuran. Kemudian bisa saya jabarkan sedikit terkait dengan ketentuan atau syarat ya dari program relaksasi BPJS, yang mana kita tahu apabila masyarakat itu tidak mampu membayar dan kemudian menunggak, maka tidak bisa menikmati atau dibekukan begitu ya, dibekukan dan tidak bisa menikmati atau menggunakan kartu BPJS tersebut. Nah, atau bisa kita katakan kartunya dinonaktifkan sementara. Nah, dengan mengikuti atau mendaftar program relaksasi ini, maka kartu tersebut bisa aktif kembali. Nah, ini juga bisa meringankan kelompok peserta mandiri ya, atau kelompok yang memang bukan penerima upah atau bukan tenaga kerja, dan juga bisa dirasakan oleh peserta yang penerima upah dan juga badan usaha. Ini bisa diikuti oleh semua kelompok peserta. Nah, ini juga bisa melakukan permohonan secara online ternyata apabila tidak bisa mendatangi langsung. Kemudian setelah permohonan relaksasi ini disetujui, maka ya peserta akan mendapatkan keringanan tentunya dengan memperhatikan syarat-syarat tertentu ya. Ini ada juga beberapa persyaratannya, mungkin bisa sambil mengakses mobile JKN untuk mendapatkan informasi yang lebih detailnya. Dan yang terakhir bisa juga dengan mendaftar ke program rehab, di mana program ini bertujuan untuk meringankan peserta yang memiliki tunggakan iuran. Skemanya adalah peserta akan melakukan pembayaran secara bertahap, dalam artian dapat diangsur sesuai pembayarannya sesuai dengan kemampuannya. Nah, ini juga bisa dijadikan solusi atau alternatif ya. Kemudian pendaftarannya pun mudah, bisa melalui online juga. Iya, begitulah penjabaran terkait dengan beberapa alternatif solusi dalam mengatasi permasalahan di atas. Dan seperti yang kita ketahui bahwa asuransi sosial ini bertujuan untuk mengutamakan kepentingan sosial begitu ya, untuk memudahkan masyarakat dan bisa memberikan kebermanfaatan masyarakat ya, sehingga mungkin beberapa kebijakan akan dirubah kembali, kemudian dicari yang lebih tepat dan lebih bisa bermanfaat bagi banyak masyarakat. Kemudian salah satunya juga dilakukannya kesamarataan pembayaran iuran BPJS, dan selanjutnya disertai atau diimbangi dengan solusi dari telatnya atau bagi masyarakat yang kurang mampu atau kesulitan dalam membayar tunggakan BPJS. Baik, demikianlah untuk penjelasan video kami mengenai asuransi sosial, yang asuransi ini memang
dibuat oleh pemerintah dengan kebijakan tertentu dan ditujukan untuk kebermanfaatan masyarakat. Nah, hanya saja pelaksanaan asuransi sosial terfokus pada BPJS Kesehatan ini tidak bisa berjalan dengan hanya dari salah satu pihak saja yang mendukung, tapi diperlukan juga kerjasama antara masyarakat dan pemerintah sehingga kedua-duanya sama-sama berjalan beriringan dan bisa memberikan kebermanfaatan buat kedepannya. Semoga video ini bisa bermanfaat dan tentunya mohon maaf apabila dalam penjelasan video ini terdapat tutur kata yang kurang berkenan atau kesalahan yang dilakukan secara tidak sengaja. Bahkan ada beberapa perkataan yang mungkin multitafsir. Pada dasarnya di sini kami mencoba mereview kasus atau fenomena yang terjadi di masyarakat dan memberikan solusi berdasarkan sudut pandang dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.